Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, alhamdulillah siang hari ini kita dapat berkumpul lagi di sini dalam rangka kita mengikuti kegiatan rutin kita setiap Kamis siang, yaitu pengajian. Seperti biasa pengajian kita awali dengan membahas ilmu nahwu syarah Ibnu Aqil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'asa haro walakin ju'ila khobaruha hatman bi'an muttasila. Dan haro seperti asa, walakin ju'ila khobaruha hatman bi'an muttasila, akan tetapi khobarnya wajib bersambung dengan an. Jadi kalau kata-katanya udah hatman, ya berarti kudu pakai apa? Kudu pakai an. Kalau kemarin kan nazrun, nah, nazrun berarti masih boleh, masih kagak gitu ya. Tapi kalau ada kata-katanya hatman, berarti khobar daripada haro itu wajib bersambung dengan an. Wa alzamu khlaulaqo an misla haro wa ba'da'au syakan tipa an nazur. Dan mereka melazimkan pula ikhlaulaqo an seperti haro. Berarti sama ikhlaulaqo, khobarnya wajib pakai an. Wa ba'da'au syaka, dan setelah au syaka intifa'u'an nazuro, itu jarang nggak pakai an. Nah ini kan nazuro, ya berarti boleh pakai an, boleh kagak. Cuman banyakan berarti dia pakai an. Ya, ausyaka. Ausyaka berarti af'alul muqarabah. Ausyaka. Kan kada, karoba, ausyaka. Itu ada 3 tuh af'alul muqarabah. Ya. Cara nyiriinnya gimana? Gampang cara nyiriinnya. Yang ada huruf kafnya. Itu af'alul muqarabah. Ausyaka, ada gak huruf kafnya? Ada. Kada, ada gak? Karoba, yang lainnya nggak ada huruf kafnya. Cuma 3 dia doang tuh. Jadi buat nyiriin af'alul muqarabah dari yang 10 fi'il itu yang ada kafnya, udah dia af'alul muqarabah berarti. Yakni an-naharo mislu asa fid dilalati ala roja'il fi. Ya, berarti sama-sama untuk menunjukkan harapan. Lakin yajibu iktiranu khobariha bi'an nahu haro zaidun ayyakuma. Itu yakuma menjadi apa? Khobar. Menjadi khobarnya. Berarti zaidun jadi isim. Jadi isimnya. Bukan jadi fa'il dari haro. Jadi isim. Jadi zaidun isim haro, yakuma khobar daripada haro. Ya, karena kan dia beramalnya sama kayak kana, ya kana. Jadi jangan disangka zaidun itu fa'ilnya, bukan. Walam yujarrad khobaruha min an, dan tidak boleh khobarnya itu nggak pakai an kalau haro. La fi syi'ri wala fi ghairihi. Wa kadzalika ikhlaulaqo talzamu an khobaroha. Sama, khobarnya wajib ada an. Nahu ikhlaulaqotis sama'u antum tiro. Berarti ikhlaulaqo hampir. Bukan, ikhlaulaqo enggak ada kafnya. Iya. Berarti bukan muqarabah dia, bukan, ya. Roja. Roja. Jadi harapannya hujan itu bakalan apa? Bakalan turun, ya. Wa huwa min amsilati sibawaihi. Wa amma ausyaka fal kasiru iktiranu khobariha bi'an. Ausyaka kebanyakan khobarnya itu pakai an. Di hadis Nabi kan ada yusiku ayyako'a fihi. Nah itu yusiku an yako'a. Itu yako'a kan jadi khobarnya tuh dari yusiku. Nah itu ada apanya? Ada annya. Wa yakilu hazbuha minhu, dan jarang sedikit nggak pakai an. Pamin iktiranihi biha qauluhu walau su'ilan nasu at-turaba. Bahar Tawil.
awilun walau su ilan nasut turoba la ausyaku iza kilahatu ayyamallu wa yamna. Dan kalaulah manusia diminta aturoba tanah la ausyaku hampir iza kilahatu apabila dikatakan untuknya hatu berikanlah ayyamallu wa yamna'u. Mereka itu merasa jenuh ya, merasa bosan wa yamna'u dan enggak mau ngasih ya. Jadi manaa lawanan lawanan ngasih, berarti yamna enggak mau ngasih. Jadi tanah itu seberapa harganya sih? Tanah maksudnya tanah begitu. Bukan tanah semeter wah, mahal tuh mah. Jadi manusia tuh emang dasar sifat pelit bawaannya begitu. Orang minta tanah aja Oke. ausyaku ayyamalu ayamna hampir dia nggak mau apa, nggak mau ngasih ya, apalagi kalau diminta yang lain tanah lah yang nggak ada harganya gitu, orang minta masih nggak mau ngasih juga ya, malu bosen aja asal diminta aja. Dia lagi yang minta, orang minta berdua kali. Udah sekali udah ngomong dia mulu yang minta, udah ngomongin dia mulu, baru sekali saya minta sama dia tadi katanya dia. Ngomong gitu manusia tuh ya. Jadi diminta tanahannya ausyaku hampir dia itu akhirnya ngasih nggak? Hampir, berarti dia ngasih nggak? Hampir nggak mau ngasih. Negatif, ketemu negatif. Hampir kagak ngasih, berarti ngasih nggak? Ngasih. Akhirnya ngasih. Ngasih. Kan negatif. Mana contoh kita di sini ayyamalu. Ayyamalu jadi khobar daripada ausyaku. Ya, yaitu khobarnya adaannya. Wa min tajarrudihi minha qauluhu. Dan dari khobarnya enggak pakai an ya, perkataannya yusiku man farra min maniyatihi bahar munsarih dan sarihul ainubi dadin rosa gitu ya. Lupa. Yusiku man farra min maniyatihi tiba di ghirratihi yuwapikuha. Hampir orang yang lari dari kematiannya pada waktu dia lengah yuwapikuha, justru dia ketemu dengan apa? Dengan kematiannya. Jadi kematiannya dijagain banget. Pas kira dia lengah apa? Mati. Pas lagi sakit parah ya mati dan ibu nih mati. Kagak mati. Pada sembuh baik adalah baru apa? Lagi makan ikan mati. Ikannya yang mati. Jadi artinya tuh mati itu apa ya? Takdir. Nah, ini contoh kita di sini. Yusiku yuwapiku. Nah, yuwapikuha. Yuwapikuha tuh harusnya yang umum ada apanya nih? Ada annya. Yuwapikuha harusnya. Karena dia jadi khobar daripada yusiku. Wa mislu kada bil asahi karoba wa tarku an ma'ziz syuru'i wajaba. Dan seperti kada pada kaul yang asoh yaitu karoba. Jadi karoba sama seperti kada. Ada kapnya tuh, berarti apalun koroba. Watar ku'an dan tidak pakai an ma'ziz syuru'i bersama af'alus syuru' wajaba wajib. Nah, jadi kalau af'alus syuru' jangan inti masukin an. Karena dia bakal kontradiksi. Nah, karena kan af'alus syuru' berarti itu lagi terjadi tuh. Dia kan udah masuk mulai ya. Justru kalau pakai an itu untuk kejadian yang belum terjadi. Makanya di sini tabrakan kalau dia pakai apa? Kalau pakai an. Jadi af'al syuru' udah emang langsung tuh fi'il ketemu apa? Ketemu fi'il. Ka'an sa'as sa'iku yahdu wa topik kaza ja'altu wa akhaztu wa alih. Mana af'al syuru' ka'an sa'a seperti ansha. Ansha as-sa'iku yahdu. Masuk itu tukang angon onta yahdu, dia menggiring ontaknya. Jadi saik ya tukang angon, namanya saik. Nah, apa tukang apa ya? Tukang giring. Kalau nggak salah supir juga bahasa Arabnya saik juga kan? Iya. Ya, saik. Nah, itu yahdu khusus untuk menggiring apa? Menggiring ontak. Kalau giring kambing, apa giring kambing? Yar'a. Ro'yul gonam. Nah, itu kan kalau kambing. Tapi kalau onta yahdu
Sebetulnya giring-giring juga, ngangon-ngangon juga. Nah, itulah kayaknya bahasa apa tuh? Kayaknya bahasa Arab gitu. Jadi untuk ngangon kambing ini, untuk ngangon unta ini, begitu. Kalau kita kan udah ngangon sama aja, ngangon apa kayak bebek apa ngangon juga begitu. Miskinnya bahasa Indonesia tuh. Cuman kalau bahasa Arab ya begitu. Kambing yang umur setahun bahasanya ini. Ntar kambing 2 tahun ada lagi, ada jaza'ah, musim ada banyak. Kalau kita paling kambing udah, ini kambing setahun, ini kambing 2 tahun, ini kambing tua, ini kambing tuaan dikit, ini tuaan banyak, ya paling gitu. Nah, kalau orang Arab ada apanya tuh? Ada bahasa-bahasanya gitu. Kayak korma kemarin ya. Nah, iya. Makanya wajar lah kalau Quran tuh pakai bahasa Arab, karena bahasanya luas. Kalau kata Ahmad Dedat, yang paling mirip dengan bahasa Arab tuh bahasa Afrika Selatan. Makanya dia kan tuh ahli Injil gitu ya. Dia nggak mau pakai Injil itu terjemahan bahasa Inggris karena dianggap artinya nggak sesuai. Dia maunya pakai Injil tuh terjemahan Afrika Selatan. Bahkan dia bilang Al-Quran aja paling cakep terjemahan apa? Afrika Selatan. Karena bahasanya sama, bahasanya luas juga begitu. Tapi nggak seluas bahasa apa? Nggak seluas bahasa Arab. Watopik kaza ja'altu, demikian juga ja'altu wa akhaztu dan akhaztu dan alik. Itu af'alus syuru' tuh. Jadi ansa'a, topik, ja'altu, akhaza, aliko. Syara'a enggak disebut. Iya. Masuk enggak? Masuk. Ya pasti masuk lah, namanya belum suruh. Belum suruhnya enggak disebut, ya pasti masuk lah, ya. Syara'a justru di kitab yang banyak syara'a ya takalamu gitu. Jadi af'alus syuru' itu digunakan untuk kerjaan yang ada step-stepnya gitu loh. Jadi kerjaan yang misalkan langkahnya banyak nih. Langkah nomor 1, nomor 2, nomor 3, berikutnya makan, berikutnya minum. Nah itu baru digunakan apa tuh? Af'alus syuru'. Tapi kalau kerjaannya cuma sekali gebrek aja, nggak perlu pakai apa? Nggak perlu pakai af'alus syuru'. Jadi dia untuk kerjaan yang emang ada urutannya begitu. Ya. Kayak di kitab-kitab kan syara'a yatakallamu. Jadi kan tuh ada urutannya. Dia lagi ngomongin ini, sekarang pindah ngomongin air, bisa ngomongin toharo, syara'a yatakallamu. Begitu jadi urutannya. Itu baru digunain af'alus syuru'. Tapi kalau kerjaan cuma sekali doang mah ya udah. Ya. Nggak perlu pakai af'alus syuru'. Lam yazkur sibawaihi fi karoba illa tajarruda khobariha min an. Tidak menyebut Imam Sibawai pada karoba kecuali dia itu tidak menggunakan an. Ya sama lah, kada kan nggak pakai an juga. Ini kada ya. Ini Quran kemarin nggak pakai an. Wa za'ama musannifu annal as-sahha khilafuhu wa huwa annaha mislu kada fayakunul kasiru tajrida khobariha min an. Jadi sama seperti kada, kebanyakan ya, kebanyakan khobarnya itu nggak pakai an. Kemarin apa itu kada tuh yang contohnya yang nyembeli itu fazabauha wa makadu nah yaf'alun wa makadu yaf'alun nggak pakai an. Ya, itu Quran. Kadal fakru ayyakuna Kufron. Ada annya. Ada annya, iya kan boleh berarti. Itu omongan siapa tuh? Omongan Nabi apa Ali? Hadis kan nggak percaya ada. Kadal fakru ayyakuna kufron. Hadis apa bukan ya? Sampai perkataan Ali. Kan Ali ini buat sama kepakiran gitu. Misalnya musuh gitu. Andai kan kepakiran itu wujudnya orang, saya bunuh. Ali itu omongannya. Kalau kepakiran wujudnya apa? Orang. Memang harus diperangin kepakiran. Dan Islam merangin nggak? Oh, merangin jelas. Zakat, ya sedekah. Sebetulnya ada, bukan zakat yang paling utama. Merangin apa dah? Kerja keras disuruh. Kita disuruh kerja keras itu buat merangin apa? Kepakiran. Buat merangin kepakiran dan kemiskinan. Bahasanya udah miskin. Sakana apa sih artinya? Tenang, nggak bergerak. Kenapa inti miskin? Karena inti nggak mau apa? Bergerak. Nggak mau bergerak. Gitu. Kalau Tapi keluarga sakinah ya. Keluarga jangan main bergerak kalau keluarga. Kacau kalau banyak gerakan nih. Ini sebetulnya kalau yang saya baca masalah Islam mengentaskan kemiskinan tuh bukan zakat. Ya? Tapi Nabi doanya minta miskin. Apanya? Nabi, Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan. Iya, itu hadisnya diteliti tuh. Oh gitu. Hadis itu. Dan bangkitkanlah saya bersama apa? Zubratul masakin. Bersama orang miskin. Tapi kalau doa Nabi minta
Oh, hubal masakin tuh emang ada. Agar saya disuruh cinta kepada orang-orang miskin. Cuman hadis itu yang saya baca kayaknya perlu diteliti lagi tuh hadis yang Nabi minta Ada di takwilannya tuh kalau nggak salah. Itu. Dia takwil, bukan miskin termasuk miskin. Bukan. Oh bukan. Iya. Tapi Zumratul Masakin harus. Tapi emang kenyataannya orang Islam miskin. miskin. Dan bukan orang Islam doang. Pengikut Rasul-Rasul zaman dulu juga apa? Emang orang-orang lemah yang ikut. Yang orang-orang kayanya pada nggak apa? Pada nggak mau ikut. Itu bukan cuma umat Nabi Muhammad doang. Umat Rasul yang dulu juga. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut. Coba ini baca di Quran tuh. Yang ikut itu yang orang-orang ini, yang orang-orang lemahnya yang ikut. Yang orang yang kuatnya lah jadi musuh. Jadi ente buka pengajian yang ngaji yang susah yang ngaji. Jadi kalau yang kayak jarang kan. Tapi kebalik kali sekarang ya, yang kaya pada ngaji, Iya. yang miskin pada ngaji, yang kaya pada puasa, yang miskin pada kagak puasa. Sekarang loh, kalau dulu kagak, orang kaya pada nggak puasa, orang kaya, oh dia nggak puasa ya wajar orang kaya, yang orang miskin pada puasa. Sekarang kebalik, yang orang yang nganggur yang pada kagak apa, kagak pada asik aja ngopi, orang kaya pada puasa. Kalau itu dia puasa mulu dia kagak begini. Kaya diberi lagi orang kaya kan orang sekarang. Jadi kita ngerokok mulu lagi. Wa yakilu iktiranuhu biha. Ya, jadi jarang gitu ada. Pamin tajridihi qauluhu, dan diantara kosongnya dia dari pakai nggak pakaian ya, perkataannya karobal qalbu min jawahu iyazibu bahar khopib khoppa hamlul karol qalbu min jawahu iyazubu hina qolal wusyatu hindun godubu karobal qalbu, hampir hati ini min jawahu, dikarenakan rasa sangat cinta kepadanya, yazubu nih hati rasanya pengen meleleh. Berarti udah meleleh belum? Nah, belum. Ya, susah nadanginnya hati meleleh mah. Hina qolal wusyatu, ketika mengatakan oleh orang yang tukang ngadu-ngadu, apa? Hindun godubu. Ya, po hindun apa? Marah. Jadi dia suka sama hindun kali. Pas ada tukang ngadu-ngadu bilang, no hindun marah no me ente. Wah, hatinya langsung rasanya apa nih? Wah, udah pengen cair, udah pengen meleleh hatinya. Karena pacar yang disukai ini apa? Marah katanya ke dia. Padahal itu cuma kerjaan wusyat. Wusyat itu tukang ngadu-ngadu. Iya, jangan dia provokator. Nah, benar provokator berarti. Nah, ini contoh kita di sini yazubu. Yazubu. Karoba ay yazuba. Ya, tapi sini Nggak adaannya. nggak adaannya. Wasumi'a min iktironihi biha qauluhu. Sakoha zaul ahlami sajlan ala zoma wa qad karobat a'nakuha antaqatta'a. Sakoha, mengasih minum kepadanya. Siapa? Zaul ahlam, orang-orang yang memiliki apa? Yang memiliki ahlam, memiliki akal. Memiliki akal. Kalau hilim maknanya apa hilim? Cerdas. Hilmun. Halim. Dewasa. Halim tuh Allah kan halim. Hilmun. Nahan diri. Menahan diri, sabar. Ya. Hilmun, halim. Iya. Nah, sekarang nih ahlam artinya apa? Akal. Berarti salah satu tanda orang itu berakal, Bisa dia nahan bisa diri. nabah. Bisa nahan diri. Orang punya ahlam, punya akal. Makanya sama, mimpi apa bahasa Arab? Alam. Ahlam. Karena mimpi kebanyakan mainan apa? Akal. Mainan akal. Kebayang di benaknya akhirnya ke bawah apa? Mimpi. Ke bawah mimpi. Ada gosu ahlam. Nabi Yusuf tuh ya. Ada gosu ahlam. Sajlan. Ngasih minum oleh orang yang punya akal kepadanya sajlan, satu ember ala zoma, karena udah kehausan. Jadi orang ada yang mau ngasih minum, akhirnya ada juga nih orang yang punya otak ngasih dia apa? Ngasih dia minum. Waqad karobat a'nakuha antaqatta'a. Dan hampir lehernya itu putus. Karena udah kebangetan apa? Kebangetan aus, nggak ada ngasih minum juga. Akhirnya bagusnya ada orang yang ngerti, dikasih apa? Dikasih minum. Lehernya udah kebangetan. Sebetulnya ini lagi nyindir apaan? Tukang puji. Penyair-penyair yang kerjaannya muji raja. Gitu.
Ngarepin apa? Imbalan. Ngarepin imbalan. Tapi rajanya nggak open aja. Udah dipuji mulu, nggak kunjung ngasih apa? Nggak kunjung ngasih imbalan. Itu penyair rasanya udah sakit banget tenggorokan. Udah muji-muji mulu, nggak dikasih apa-apaan juga. Akhirnya ada tuh penggantinya khalifahnya penyahlam, ngerti dikit. Ini orang muji, ini dikasih apa? Gitu nih asal baitnya, baitnya panjang tuh asal itu. Madah tuh, ngurukul ya asal itu masalah muji orang. Nah, ini contoh kita di sini karobat a'nakuha antakoto adaannya. Wal masyhuru fi karoba fathur ra'i wa nukila kasruha aidon kariba. Tapi banyakan karoba. Wa makna qaulihi wa tarku an ma'ziz syuru'i wajaba anna madalla ala syuru'i fil fi'li la yajuzu iktiranu khabariha bi an lima bainahu wa bainaan minal munafati. Nah, karena kalau apal syuru, kalau fi'il mudhari'nya kemasukan an, dia bakal munafati, bakal saling apa? Bakal saling bernapi-napian, saling bertentangan. Kenapa? Li'annal maksuda bihi al-halu. Karena tujuan daripada af'al syuru itu adalah sedang berlangsung kejadiannya. Nah, musannif mulai menulis, mulai membicarakan. Berarti kan lagi berjalan tuh kejadiannya, ya. Wa an lil istiqbali, tapi an itu digunakan untuk istiqbal, kan berarti enggak ketemu antara hal dengan apa? Dengan istiqbal. Ya ul syuru jangan dimasukin apa? Jangan dimasukin an. Wa zalika nahu ansa as-sa'iku yahdu wa topiko zaidun yad'u wa ja'ala yatakallamu wa akhaza yanzimu wa aliko yaf'alu kaza. Nah, contoh-contohnya itu. Nanggung atau lagi besok jadi nggak kepanjangan nutupnya. Wasta'malu mudhari'an li ausyaka, dan mereka menggunakan fi'il mudhari' bagi ausyaka. Jadi bisa ausaka, bisa yusiku, ya. Wa kada la ghairu, dan kada juga ada fi'il mudhari'nya, kada yakidu. Wa yakidu kaida, yakidu ya. Kada yakidu kan ada yakidu kaida. Ya. Jadi bisa dipakai fi'il madi, bisa dipakai fi'il mudhari'. La ghairu bukan yang lainnya. Artinya berarti karobang nggak bisa dipakai fi'il mudhari'. Wazadu musyika, dan mereka menambahkan musyika isim fa'il khusus buat ausyaka, ya. Af'alu hazal babi la tatasarrafu illa kada wa ausyaka, bisa ditasrif. Fa innahu qad istu'mila minhuma al mudhari'u nahu qaulihi ta'ala yakaduna yastuna. Quran yakaduna itu fi'il mudhari', ya. Wa qaulis syairi yusiku man parra min maniyatihi, udah kita baca tadi, ya, bait yang sebelumnya tuh. Wa za'amal asmu'i annahu lam yusta'mal yusiku illa bilabzil mudhari'i. Nah, ini kebalikannya, ya, dia cuma bilang bahkan fi'il mudhari' doang. Wa lam yusta'mal ausyaka bilabzil madi wa laisa bijayyidin, ya, enggak benar, karena yang benar ausyaka juga ada. Jadi kalau kata-kata bijayidin di sini salah apa gimana Bang Haji? Iya kagak benar, iya salah. Iya maksudnya nggak bisa dipakai kalau begitu. Iya. Kalau ada kata-kata wal Iya. bijayidin. Saya kalau emang dia masih bisa dipakai wal asoh lah atau gimana gitu, iya kan. Kalau jahidin nggak dia udah kagak benar kalau gitu. Baqad hakal khalilu istimal al madi wa qad warada fi syi'ri ka qawlihi walau su'ila nasu at-turaba la ausyaku iza kilahatu ayyamallu wa yamna'u. Bait yang tadi kita udah baca. Itu ausyaku fi'il madi. Na'am al-kasiru fiha istimalul mudhari'i wa qala istimalul madi. Ya mungkin maksudnya bukan yang enggak ada tapi apa? Jarang. Wa qaulul musannifi, kalau kita bikin-bikin aja gimana? Kita sendiri bikin. Nah, kita bukan orang Arab. Siapa mau lihat tulisan kita? Inti bikinnya di kitab gitu. Ausaka pakai fi'il madi. Boleh-boleh aja, Mas, siapa mau lihat? Tulisan inti nggak bisa dijadiin dalil. Jadi yang jadi dalil tuh tetap aja orang apa? Syair. Orang Arab gitu. Orang Arab yang memang menggunakan bahasa Arab. Jadi andai kata di orang Iran pun, orang Irak pun, dia bukan asli pengguna bahasa Arab. Dia bikin syair nggak bisa dijadiin argumen nahu gitu, ya. Wa qaulul musannifi wa zadu musyika maknahu annahu qad warada aidan istimalu ismil fa'ili min ausyaka ka qauli fa musyikatun arduna anta'uda bahar mutaqarrib khilafal anisi wa hushan
Ya baba ya. Ya baba. Pamusyikatun, maka hampir. Arduna, negeri kami. Anta'uda, kembali lagi. Khilafal anisi, setelah negeri itu damai, makmur. Wahushan, negeri itu kembali menjadi apa? Liar. Ya baban, dan juga apa? Runtuh. Khorob, maknanya khorob, berarti runtuh. Jadi negeri yang tadinya udah makmur karena ditinggal sama penguasanya kali, akhirnya negeri itu hampir balik lagi menjadi apa lagi? Menjadi hancur lagi. Ini contoh kita di sini pamusyikatun. Nah, itu isim fa'il. Wa qad yus'iru takhsisuhu aw syaka bizikri. Annahu lam yusta'mal ismul fa'ili min kada. Kan disebutin wazadu musyika. Sekarang kalau kada gimana? Ya. Walaisa kadzalika, padahal tidak demikian. Bal qad warada istimaluhu fi syi'ri, tetapi ada juga kada digunakan isim apanya? Isim fa'ilnya. Kaqaulihi amutu asan yaumar rijami wa innani yakinan la rahnun billazi ana kaidu. Ana kaidu. Kaidu isim fa'il. Ya. Nah, itu digunakan di situ. Amutu, saya mati. Asan, karena duka cita. Yaumar rijami, di hari pertempuran Rijam, ini nama tempat. Jadi orang Arab sering begitu, kalau nama perang tuh disebutnya nama tempatnya begitu. Jadi kalau Yaumal Uhud, berarti kita ada perang. Kita tahu tuh hari pada waktu perang apa? Perang Uhud. Ya. Yaumal Badri atau apa? Ini Yaumar Rijam pada waktu hari perang Rijam. Wa innani, dan sungguhnya saya yakinan, saya secara yakin la rohnun, saya ini sudah digadai bilazi ana kaidu, dengan sesuatu yang saya ini hampir mati. Jadi istilahnya lagi perang, dia udah beberapa kali hampir mati, tapi dia udah yakin kalau suatu saat dia bakal apa juga, ya bakal mati juga gitu. Ya. Malam yamut bisaipi mata bi ghairihi, siapa yang mati enggak dengan pedang, dia mati juga pakai yang apa? Pakai yang lainnya. Wa qad zakara musannifu hadza fi ghairi hadzal kitab. Dan musannif menyebutkan ini pada selain kitab ini. Yang kitab apa? Kapiyah. Ya. Jadi cikal bakal alfiyah ini kapiyah. Kapiyah tuh baitnya banyakan lagi 3000. Ya. Ini alfiyah diringkas lagi. Mungkin dia pas ngarang kapiyah tuh 3000 orang nggak ada yang mau ngaji kali. Ini kapan hatamnya banyak banget 3000. Ini diringkas lagi. Jadilah itu apa nih? Alfiyah. Pas alfiyah banyak yang ngapain? Banyak yang ngaji. Kapiyah. Pernah baca Kiai itu? Baca dong bait nih. Itu atau dibaca Kiai. Ada syarahnya kagak tuh kapiyah. Saya juga lupa hatam nggak tuh akhirnya tuh. Saya ikut ngaji tuh. Kapiyah. Baca sama Kiai. Jelasin nggak susah, kayak kita baca bait aja gitu, gimana baca bait? Kapiyah 3000 bait kok nggak salah. Dia karangan ini juga, siapa ini? Alfiyah Ibnu Malik. Wa afhama kalamul musannifi anna ghayra kada wa ausyaka min af'ali hadzal babi lam yarid minhu al mudhari'u wala ismul fa'il. Jadi yang diomongin cuma kada dan ausyaka. Yang lainnya gimana? Ada enggak fi'il mudhari'nya? Ada enggak isim fa'ilnya? Ya. Kalau kita lihat dari perkataan musannif aja mah enggak ada yang lain. Wahaka ghairuhu khilafa zalika. Pahaka sohibul insofi, maka menghikayatkan oleh pengarang kitab Insof. Oleh pengarang kitab Insof. Nggak disebutin namanya. Karena ketika zamannya Ibnu Aqil, orang yang baca ini pasti paham. Kitab Insof tuh kitab yang mana sih? Pengarangnya siapa? Pasti apa? Paham, ini kitab yang populer. Ya. Pengarangnya Kamaluddin Abul Barokat Al-Anbari. Kamaluddin Abul Barokat Al-Anbari, pengarang daripada kitab Insof. Al-Barokat panjang. Jadi keberkahannya banyak nih, dipakai isim aja jama' muannats salim Barokat Al-Anbari. Ya, dan dia hidupnya emang tahun-tahun kurunan nama Ibnu Aqil. Kurunannya gitu, ya. Nama kitabnya Al-Insof fi Masailil Khilaf Bainan Nahwiyina. Itu nama kita, nama panjang itu.
nama panjang daripada kitab Al-Insaf, ya. Al-Insaf fi masailil khilafi bainan nahwiyina. Jadi dia nyebutin khilaf-khilaf yang ada di antara apa? Di antara ulama nahwu. Dan kitab ini jadi terobosan juga karena dia orang kitab nggak biasa. Apa nggak biasa? Jadi kalau kitab ini bab apa gitu nahwu ya, bab fa'il, ini nggak begitu. Mas'alatun, soal jawab. Mas'alatun, soal jawab, begitu. Gaya dia ngarang kitab insaf. Makanya mungkin karena uniknya itu akhirnya kitabnya jadi apa? Populer karena nggak biasa gitu dia ngarang kitab begitu. Isinya ya khilafiyah antara ulama-ulama. Istimal al-mudhari'i wa ismal fa'ili min asa. Qala asa yaksi bahwa asin. Nah, ini jarang dah ya. Asa yaksi. Ya, kita asa aja udah biasanya. Di Quran juga kayaknya asa doang adanya ya. Yaksi enggak ada. Yaksi. Wahaka al-Jawhari mudhari'a topiko. Wahaka al-Kisai mudhari'a ja'ala. Berarti ja'ala. Iya ja'ala ya ja'alu tapi nggak bisa jadi apa lu suruh. Mungkin maksudnya begitu. Ja'ala ya adalah fil mudhari'nya ja'alu, tapi apa lu suruh apa bukan? Gitu. Bukan tuh. Bukan. Nggak ada kak. Apa lu suruh ada nggak sih fil mudhari'? Nggak ada. Apa lu suruh? Nggak bisa. Nggak ada, pasti fil apa? Mati. Pasti fil Bentrok. Iya. Ya kalau bisa film muda ketemu film mudore. Iya. Iya, lu ya kro'u misalnya. Emang kalau fil madi ketemu fil mudhari' boleh? Nah, ini apa suruh? Nggak boleh juga. Ketemu tuh ya? Abang Bir. Saya puluh. Ada garisnya tengah-tengah. Kok bisa? Ada garisnya udah. Yang atas juga ada garisnya. Baru besok kita masuk ba'da as-sakhlaulaka au syaqat yarid. Saya si asin. Min ma'in ghairi asin. Wah, berharap. Jadi orang yang semoga itu asin. Qaid pik. Ini baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatarattabu min hadhil qa'idati qa'idatu majaza li uzrin batala bi zawali. Ada banyak majaz. Ada iya. Dan tersusun dari kaidah ini kaidah sesuatu yang boleh karena uzur batal dengan sebab hilang uzurnya. Kata yang muni yabtulu bi wujudil ma'i qabla dukhuli bis shalat. Seperti tayamum, batal tayamum dengan sebab adanya air sebelum masuk salat. Iya, jadi jelas lah ya uzurnya udah hilang ya tentu dispensasinya juga udah nggak ada. Nah, jadi majaza li uzrin batola bizawalihi. Ini contohin di sini tayamum boleh karena nggak ada air kan uzur nggak ada air boleh dia tayamum tapi sebelum dia sholat ada air ya berarti otomatis tayamumnya apa batal. Kalau dia udah sholat Pas udah sholat apa udah? udah sholat udah sholat nih ada air sholat lagi gak? Kalau waktunya masih ada, sholat lagi. Jadi tayamumnya kegesat tadi. Karena Ya kan udah sholatnya udah sah gak? Sholatnya Lah udah sesuai prosedur sholatnya. Selesai. Iya udah selesai. Ada kejadian zaman Nabi ya? lagi sholat itu mah bukan? Sholat. Bukan, udah sholat. Habis sholat udah selesai sholat kita tayamum hujan. Yang satu ngulangin sholat. Yang satu kagak. Iya. Kan pasti ketemu Nabi apa kata Nabi? Ente benar. Asobtas sunnata. Iya. Buat yang nggak ngulangin sholat. Asobtas sunnata. Terus yang buat sholat lagi walakal ajru marota ini. Gitu kan ya? Iya. Walakal ajru marota ini. Ini dapat pahala 2 kali. Tapi yang satu asobtas sunnata ya. Ini dua-duanya benar.
Tinggal ngomong mendingan yang mana tuh? Jangan enggak usah sholat. Mendingan asrop tasunata sampai lakal ajur marota ini. Ini yang dua, dua-duanya dapat. Kan satu sunnah tadi kita. Ngomongnya asrop tasunata berarti maksudnya ente udah sesuai peraturan. Berarti emang aturannya begitu. Ketika kita sholat udah sesuai prosedur, Selesai ya. makanya ada yang bilang kalau kita musafir, kita udah jamak gitu. Tapi kenyataannya pas kita sampai rumah, waktunya masih apa? Masih ada. Masih ada. Sholat lagi apa kagak? Enggak usah. Nah, Sholat gak? salah. Karena kejadiannya sama kayak begitu. Karena kalau udah sampai rumah bukan musafir. Tapi kan itu udah sholat. Sholat udah dijamak tadi sholat di sono, udah dijamak takdim misalkan. Itu buat perjalanan, buat ke rumah orang. Bukan buat pulang. Bukan buat pulang. Ya kan bisa aja kan, itu kita ke puncak apa gimana kan, udah mesti macet nih sampai berapa nih? Oh, nggak taunya cepet, cut. Ada pas Masih ada waktu Isya. lah, Isya mah jangan lah, kalau Isya mah panjang waktunya. Kan jarang macet, biasanya Zohor sama Asar kan orang keluar dari pila Zohor biasanya. Nah kan kadang-kadang udah sholat asar duluan, tapi gue nggak bakal keburu sholat asar dah, macet puncak. Dia keburu. Katanya dia dikawal sama polisi. Iya. Sholat kagak tuh. Ya, kalau kita kiasnya tadi pakai hitungannya orang hujan itu, berarti udah sesuai peraturan begitu, ya udah. Mereka udah selesai sholatnya dengan peraturan yang ada, ya udah berarti selesai. Gitu. Harusnya hitung dulu sih harusnya. Jarak lagi. Ya harusnya hitung gitu. Ini kalau emang kita biasanya nyampe, ya udah jangan. Samanya orang kan kalau tayamum kalau masih ada harapan dapat air, Jangan tayamum. akan nyari dulu, samanya begitu. Ya. Terus, Wa syahadati ala syahadati lima radin wa nahwihi batala idza hadarul aslu indal hakimi qabla al-hukm. Dan persaksian di atas persaksian yang lain bagi orang yang sakit dan seumpamanya batal apabila hadir asalnya di sisi hakim sebelum hukum. iya. Jadi ada kasus nih misalkan, nanti ada saksinya. Nah, saksinya besok dia pengen memberi kesaksian kepada hakim di persidangan. Saksinya sakit, nggak bisa datang kemana, nggak bisa datang ke pengadilan. Akhirnya dia bersaksi kepada orang lain. Nah orang lain ini bersaksi lagi berarti. Ini saya bersaksi bahwa si Anu bersaksi bahwa benar kejadian itu dia yang salah. Jadi ini asyahadah ala syahadah begitu loh. Karena kan dulu belum ada video. Kalau sekarang mungkin tinggal videoin aja begitu kan ya. Dia ngomong, atau atau live gitu kan. Bisa mungkin. Lu belum ada gimana caranya? Atau tuh orang jauh kali, ada di mana-mana gitu. Nah ini ada saksinya, dikasih perwakilan aja. Jadi dia ngasih kesaksian di atas apa? Di atas kesaksian bisa nggak dipakai? Cuma aja kita kecakung ngeruyah. Yang ngeruyah orang. Kita nggak ngelihat, tapi kita ngelihat orang ngelihat orang ngelihat bulan kan gitu ya. Bisa nggak tuh? Saya ngeliat orang ada yang ngeliat, itu ngeliat gak? Kagak. Yang ngeliat Pak Ardi ya. Yang ngeliat Nabil, kita kagak ngeliat. Bisa nggak tuh omongan kita? Saya ngeliat si Ardian ngeliat bulan. Bisa nggak dipegang tuh bahwa jadi sahada aja? Gitu maksudnya. Ya. Jadi bisa nggak ketika saksinya itu sakit, kan dia nggak bisa datang. Akhirnya dia bersaksi kepada orang lain. Nah orang lain ini disuruh bersaksi kemana? Ke pengadilan. Nah ketika orang yang disuruh itu pengen bersaksi, nggak taunya al-aslunya nih Datang. nah saksi yang asalnya nih iza hadarul aslu inal hadar datang jadi Batal. Tetap kesaksiannya harus dengar dari al-aslunya, dari asli yang Asyhadatul ula. aduh ya mikirin dari mana asyhada ala syahada apa ini maksudnya. Iya. Terus Asal isu ad-dararu adalah ada ya. Ad-dararu la yuzalu bid-darar. Kemudaratan tidak dapat dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. iya, jadi jangan sampai suatu kebahayaan kita ngilangin mafsadat tapi menimbulkan mafsadat yang apa? Nah, mafsadat yang lain begitu. Yang saya bilang kemarin yang orang Arab kampung kencing di masjid, sahabat udah pengen mukulin, nah kan itu jadi mafsadat lagi, jadi mafsadat yang lain lagi. Itu jangan sampai begitu karena mafsadat ini hilang, tapi akhirnya jadi ada mafsadat yang lain lagi. Ya. Gimana cara ngilangin mulut bau habis makan pete, makan jengkol? Nah, itu kan berarti mafsadat pete baunya hilang, tapi sekarang yang ada yang mafsadat apa? Bau jengkol kagak jadi hilang juga gitu, bau-bau juga. Jadi ketika dia dihilangin pakai darurat ya, berarti darurat itu nggak hilang sebetulnya, cuman ganti apa? Darurat yang lain. Cuman ganti tempat doang.
Terus Hazil qaidatu kama qala as-Subki innaha muqayyidatun li qaidati ad-dararu yuzalu ayla bidorori fasya'nuha sya'nul akhasi alal a'ammi li'annahu law uzila bidorori lama sadaqa ad-dararu yuzalu. Kaidah ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Subki, sungguhnya kaidah tersebut menguatkan bagi kaidah ad-dararu yuzalu. enggak mengkoidkan Bagi kaidah ad-dararu yuzalu artinya tidak dengan kemudaratan yang lain, maka keadaannya itu adalah keadaan yang lebih khusus di atas yang lebih umum. Karena bahwasanya jikalau dihilangkan kemudaratan, sungguh tidaklah benar kaidah ad-dararu yuzalu. Iya, jadi kan kemarin kaidah utamanya kan apa? Ad-dararu ya yuzalu. Kalau kita pikir kan ad-dararu yuzalu, kedaruratan diapain? Bisa dihilangin. Artinya kan mau cara apa aja. Yang penting darurat itu diapain? Dihilangin. Nah, sekarang kaidah yang ini seperti mengkaitkan keumuman daripada kaidah ad-dararu yuzalu. Ya benar, darurat itu harus dihilangin, tapi jangan sampai itu ngilanginnya pakai apa? Pakai kedaruratan yang lain. Nah, itulah jadi dia tuh muqayyidatun. Jadi kaidah yang ad-darur la yuzal bid-darar itu seperti mengkaitkan kaidah iya, kaidah pusatnya tadi itu ad-darur yuzal. Terus Wa min furu'i hazil qaidati, dan di antara cabang kaidah ini adamu ijbaril jari ala wad'il juzu ketiadaan memaksa tetangga di atas meletakkan batang korma. Iya, batang pohon. Ini kasus zaman dulu sebetulnya. Kalau zaman sekarang udah agak susah gitu bayanginnya. Jadi orang zaman dulu sebenarnya sekarang ada juga sih di perumahan ya. Antu tembok tuh kadang-kadang ini dua rumah nih. Temboknya apa? Satu temboknya. Maksudnya kan tembok dua begitu ya. Ini tembok rumah ini enggak, temboknya apa? Satu. Nah, tuh kadang-kadang karena tetangganya ini perlu buat masang apa di sini kan? Pasang. Tembus. Kena ke tetangganya. Tuh. Boleh enggak? Ini orang komplek nih. Iya, satu tembok. Satu tembok boleh. Boleh. Kan ganggu yang samping. Iya, tapi itu karena dia perlu gitu. Emang artinya ini hajat berarti. Dia perlu masang itu begitu. Bahkan ada Nabi itu suruh paksa tetangga yang nggak ngasih itu, hakim boleh ngapain? Boleh paksa atau ngizinin tetangganya masang apa tuh? Masang juzu. Makanya ini saya bilang di kita udah rada susah gitu bayangannya. Mungkin di zaman dulu dia emang urgent banget buat masang apa nih? Masang juzu, apa mungkin buat atap atau apa? Perlu begitu. Kalau dia nggak masang, dia rugi ntar. Dia jadi darurat gitu loh. Jadi kehujanan atau gitu. Bocor. Nah, ini mungkin kebahayaannya karena temboknya udah nggak bagus kali. Temboknya udah nggak bagus, kalau dia tetap masang, ntar temboknya bisa apa? Kayaknya darurat lagi. Jangan berarti. Walaupun sebetulnya ijbar tetangga tuh boleh dalam masalah ini. Ya. Sebenarnya kalau sekarang ada juga sih Jal ya, tembok satu diributin gitu. Kalau di perumahan kan temboknya satu. Iya. Kadang-kadang diributin, ancepin tembok apa paku atau apa. Tapi dalam Islam sebetulnya itu ngasih izin gitu. Artinya tetangganya tuh ketika dia melakukan itu, kalau emang tuh buat keperluan, dia mesti terima. Izin gitu. Iya. Walaupun kagak izin juga begitu. Apanya? Ya walaupun kagak izin kita bisa mantek sesuatu itu. Emang kita kalau mantek bilang? Kagak lah, tetangga. Soal etika aja berarti. Iya, gua kayak bilang dikasih termin dia. Mantek apa nih tanya? Kalau mantek jam doang nih, buat ini paku jam. Oh iya boleh, begitu. Maka kalau yang nah masalah ini kan juzu apa sih? Batang korma. Batang korma kan berarti gede. Ya bisa bayangin lah tembok dibolongin pakai batang korma. Berarti emang orang masang ini pasti apa nih? Urgent banget, emang perlu banget begitu. Kan saya bilang nih udah nggak kebayang gitu. Dia juzuk tuh buat apa sih gitu. Kemungkinan apa buat atap atau buat apa. Terus adamu ijbari sayyidi ala nikahil abdi wal amati allati la tahillu lahu. Ketiadaan memaksa tuan untuk menikahi budak laki-laki dan budak perempuan yang tidak halal untuknya. iya.
Abdunnya ame amatunnya udah pacaran atau gimana begitu. Daripada zina nikahin aja. Tapi nggak taunya yang perempuannya ini nggak boleh kawin sama siapa? Tuannya. Sama Abdunnya. Sama budak laki-laki. Sama budak lakinya memang misalkan adiknya atau siapanya begitu. Dia nggak boleh kawin sama Abdunnya. Tapi kalau nggak nikahin, jadi darurat kan, jadi takut zina kan. Tapi kalau dinikahin, Aman. kalau dinikahin Nggak boleh. nggak boleh juga. Jadi nah lah, jangan sampai kita ngilangin darurat tapi nimbulin darurat yang lain begitu. Ya makanya ini kan allati la tahillu lahu, itu si amatnya itu nggak halal buat dia, nggak halal buat si abdunnya. Ya. Terus Layak kulun mutiru ta'ama mutirin akhar. Tidak boleh orang yang darurat memakan makanan yang bahaya yang lain. iya, orang darurat ada dua, yang satu darurat juga nggak punya makanan, yang satu juga darurat nggak punya apa, nggak punya makanan. Aku makan aja lu. Enggak, ternyata dia punya habis itu. Iya kan? Nah, dia enggak punya ini jangan makan punya dia. Nah, dia kan lagi darurat juga. Jadi enggak nyesain masalah gitu loh. Pas diambil makanan orang yang mutorin akhoro, Berebut. lah Berantem. malah jadi berantem. Dia boleh darurat lagi. Gitu. Berarti udah dia makan bangkai dia aja. Nanti nyari lagi bangkai itu. Kan sama darurat kan, mutorin orang nih berarti, ya. Mutor tuh orang. Terus Lausa koto ala jarihi wa in istamarra qatalahu wa in intaqala qatala ghairu. Jikalau seseorang terjatuh atau terperosok kepada pembunuh, maka jika dia menetap jarihin orang yang luka kali. bukan pembunuh. Ya, maka jika dia menetap, dia akan membunuhnya, dan jika dia pindah, dia akan membunuh orang lain. Gua kata saya ini ada orang luka nih, ini orang luka. Nah, dia jatuh ke sini nih. Tuh. Kalau dia tetap gencet di sini, ini mati enggak? Mati. Sekarang dia ada pindah. Sini orang luka juga, dipindah kemari. Mati juga orang. Mati juga. Ini sama aja gitu loh. Dia harus pindah apa kagak begitu. Kalau dia pindah, ya hilang darurat yang ini, nggak jadi mati. Tapi kesian yang sampingnya, dia jadi apa? Jadi mati. Gitu. Susah. Terus Bisa nggak Ngaji kalau ada dua orang ketemu pembunuh gitu? Terus yang satu pengen nyelamatin diri kabur. Kalau dia kabur, yang satu mati juga gitu. Dia nggak tahu. Kan dia ngindarin darurat dan ninggalin temennya, malah temennya yang mati gitu. Bisa gitu. Antar sakotonya gimana? Sakoto kan jatuh artinya. Oh. Emang ada jarihin artinya pembunuh? Ada nggak jarihin pembunuh artinya? Jarihin kan Bisa cari ada. jarihin. Pembunuh, iya. Pak ini stamarro kotalahu. Iya, kalau dia diam, pembunuhnya bakal bunuh dia gitu. Kalau dia kabur, dia nggak dibunuh tapi temennya yang mati gitu. Iya. Nggak, maksudnya di situ baik buat arti yang nggak ngepas jadinya, istamarronya nggak ngepas, intakolanya nggak ngepas, sakotonya nggak ngepas, jarihinnya nggak ngepas. Maksudnya kalau untuk dimasukin ke sini kayaknya kejauhan, tapi kalau dijadi contoh lagi Bisa. Mungkin bisa gitu. Ya. Kita lagi naik motor, naik mobil lagi tuh, ini orang kan nabrak, kita banting ke sini, Ada orang juga. orang juga nabrak juga ini. Nah gimana tuh nabrak yang ini aja, apa yang ini aja? Jangan bikin bahaya gara-gara bahaya yang lain. Fakila yastamir li'anna ad-darara la yuzalu bid-darar. Maka dikatakan yastamiru karena bahwasanya mudarat itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. Ya udah berarti yang ditimpa aja yang mati. Dia Nggak nggak usah pindah ke jarihin yang lain. Begitu. Karena percuma yang ngintar hidup yang ini apa? Mati, sama aja. Nah, terus Wakila yatakhayyaru lil istiwa dan dikatakan dia boleh memilih untuk yang sebanding. iya karena sama statusnya. Pilih aja yang mana duluan. Kalau nggak sama mungkin bisa milih kali. Yang satu nenek-nenek, yang satu masih muda. Nenek-nenek aja dah. Iya, bisa milih kalau gitu. Supir bis biasanya tuh milih.
Motor gua tabrak apa gua buang? Buang. Kalau dibuang, Kalau korban dibuang banyak penumpangnya. Iya. Kalau ditabrak cuma satu doang. Jadi ke istihsan itu ya. Akhirnya Apa nih? ditabrak. Ya istihsan apa? Ah, nanti bakal ada kaidahnya tuh. Akhirnya ditabrak tuh motor. Jadi yang paling jelek itu ditinggal gitu loh. Dapul mafsadatain. Jadi yang paling jelek itu yang kita apain? Buang. Yang mafsadatnya lebih banyak itu yang kita hindarin gitu. Ya. Ada kok lanjutan itu. Terus. Kalau imamu la hukma illa fi hadzal mas'alah. Berkata imam tidak ada hukum kecuali dalam masalah ini. Wa qala Ibnu Subki wa yustasna min qaidati ad-dararu yuzalu bid-darar. Dan berkata Imam Ibnu Subki dan dikecualikan dari kaidah ad-dararu yuzalu bid-darar. Iya. Besok baru kita malaukana ahaduhuma. Nah, ini dia. Zoma Besok dororo. berarti azoma dororo. Iya. Berarti bakal kita lihat tuh intensitas mana yang lebih ini dururotnya. Jadi Bang menghilangkan darurat ya. Apaan? Iya menghilangkan darurat dengan cara jangan Bahaya. menghilangkan darurat lain lagi kan. Iya. Ini bisa masuk dalam masalah kasus kemacetan. Nah, macet itu sebagai darurat. Darurat artinya apa namanya? Ya dulunya macet itu jam 8 sehingga ada undang-undang jam sekolah harus dipagikan supaya mengurangi kemacetan. Iya. Anak sekolah ya. Pada akhirnya yang saya lihat Nambah ternyata macet. ya cuman bukan mengatasi kemacetan, mengalihkan kemacetan dari jam 8 menjadi jam 7. Ini bukan menghilangkan kemudaratan gitu. Tapi mengalihkan aja, menimbulkan kemudaratan baru lagi kalau begitu ya. Nah, enggak ya paling enggak ketika dia kalau dia masuk kan dipindahin waktunya ke Iya, pagi kan. Dulu kan perda begitu seperti itu ya. Iya. Jadi jam 8 dia tidak Mm-mm. lebih pagian itu. Iya. Ternyata sama aja macet-macet juga. Maka itu kan karena mental aja orang Indonesia mah. Orang Jakarta tuh mental aja mau dikasih peraturan apa juga macet. Sebenarnya dulu mah pernah lebih ekstrim lagi. Jakarta Barat masuk kantor tuh jam 8. Iya. Itu diatur tuh Jakarta Timur jam segini. Iya. Saya ingat tuh saya Jakarta Selatan kan. Jakarta Selatan tuh jam 8.30. Itu selisihnya tuh 30 menit. Macet-macet. Tapi tetap aja. Iya. Kita dikasih 3 in 1 kan. Orang jalan pagi-pagi. Berarti solusinya bukan itu ya? sebenarnya? Apa nih? Solusinya bukan itu. Berarti. Di mental sebetulnya. Di kebiasaan itu. Dikasih transportasi umum. Tapi nggak mau naik gitu. Susah. Ame pola kerja. Iya. Pola kerja. Pola kerja kita tuh masih jalan sono, jalan sini. Beda orang Jepang, masuk kantor, duduk aja. Nah, Enak, mau naik bis umum misalnya, kita kagak. Masuk kantor, tadi disuruh ke sono, tadi disuruh ke sini. Makanya mau nggak mau bawa apa? Bawa kendaraan. Kalau kita pakai angkutan umum boros jadinya. Apa-apa mesti stempel basah. Lah, scanan kagak mau. Lah kan begitu susah. Akhirnya kita jadi jalan ke dinas, jalan ke sono. Kirim pun nggak bisa lewat WA, perlu Lah, dianterin. iya begitu. Pola sebenarnya begitu tuh. Nah kita kalau mau nyontek Jepang itu ya mesti cara kerja dia tuh mesti ditiru juga. Jadi susah gitu. Ya sekarang orang nganterin anaknya pagi ya tetap aja kan bapaknya udah sekalian jalan kantor berarti. Lah iya. Anehnya kenapa kalau libur sekolah jalanan kagak macet? Kan anak paling naik mobil ya. Kok nggak macet ya? Gila libur sekolah aja lengang. Yang bikin macet itu ibu-ibu pada naik motor. Abad udah. Rasakannya. Sisi kanan belok kiri. Spionnya bentuk ke atas. Dulu kan dari ibu-ibu naik motor kan. Masih jalan. Lancar. Ya. Setelah Bismillahirrahmanirrahim. Al-mukhalafatu lithiqati, berselisih dengan orang yang thiqah. Idza kana sabaqani fir rawi mukhalafatahu lithiqati wa huwa sababus sabiqu ayutaju an mukhalafatihi lithiqati khamsatu anwa'in min ulumil hadits. Ketika sebab cacat seorang rawi itu berselisihnya dia kepada orang yang thiqah dan dia adalah sebab yang ketujuh, maka diambil natijah dari berselisihnya dia kepada orang thiqah oleh 5 macam daripada ilmu hadis. Wa dia al-mudraju wal maqlubu wal mazidu fi muttasil
wal muqaribu wal musahhaf, dan yaitu muqarib, maqlub, mazid tambahan pada rangkaian sanad, muqarib dan musahhaf. Iya, jadi ini sebab yang ketujuh, ya, mukhalafatun lisikot itu akhirnya melahirkan 5 varian, 5 istilah dalam mustalah hadis. Ya, ini hadis mudraj. Ya, mudraj kalau kita dari segi lugotan aja sisipan mudraj. Berarti ada kata-kata sisipan, bukan kata-kata Nabi, tapi kata-kata perawinya. Mungkin dia maksudnya pengen nyarahin kali gitu ya, ada perkataan Nabi dia pengen sarahin. Tapi ada orang nyangka tuh bagian dari apa? Dari hadis, padahal itu sisipan dari rawi, mudraj itu. Ya. Ada lagi apa di situ? Maklub berarti kebalik. Ada istilah yang kebalik begitu, api huruf kebalik misalkan. Ya, satu kata fi'il nih kebalik hurufnya, karena kebalik hurufnya jadi maknanya jadi apa? Jadi beda. Atau yamin jadi shimal jadi ya iya gitu, yasar jadi yamin jadi yasar begitu. Ada yang kebalik yang dimaklub sama dia. Ada lagi mazid fi muttasilil asanidi, berarti sanad, ada yang namain sanad. Wal muttarib. Nah, muttarib itu hadis udah sama kuat aja. Ini enggak bisa diapain. Enggak bisa ditarjih, tapi maknanya bertolak belakang. Kata Kiai Sarip tuh hadis yang masalah apa tuh baca bismillah di Fatihah tuh bisa dipakai semua muttarib. Karena sama-sama kuat semua. Nabi baca Fatihah baca bismillah apa kagak? Kalau batu-batu baca Fatihah, mau pakai hadis ini sama kuat tuh. Nah, jadi nggak bisa ditarjih. Dijamak juga ngapa? Nggak bisa. Udah muttarib berarti. Artinya kita harus pakai cara dalil yang lain. Jangan pakai hadis itu gitu. Ya. Nah, musahhaf sama dirubah. Memang kalau maklub ditukar. Berarti kalau maklub tuh kalimatnya posisinya ada gitu, nggak ada yang baru, cuma ditukar gitu, posisinya ditukar. Tapi kalau musahhaf itu emang diapain? Iya, emang dirubah berarti. Tashif kan rubah. Terus Fa'in kanatil mukhalafatu bitaghyiri siyaqil isnadi aw bidamji mauqufin bi marfu'in fayusamma al-mudraja. Maka jika berselisihnya itu sebab berubahnya rusunan isnad atau dengan menggabung hadis mauquf dengan hadis marfu, maka dia itu dinamai hadis mudraj. ini hadis yang apa nih? Hadis yang marfu, nanti ada yang mauquf. Nanti kata-kata yang ada dari mauquf dimasukin kemari tuh. Tes. Kan susah jadi nggak ketahuan. Mudraj. Atau bisa juga di siyaqul hadis, nanti ada masalah. Mudraj ada di matan, ada di sanad. Terus Wa in kanatil mukhalafatu bi taqdimin aw ta'khirin fayusammal maqlub. Dan jika perbedaan itu ada di awal atau di akhir, maka dinamai maqlub. ini bukan di awal di akhir sih, takdim takhir itu berarti posisi apa? Duluin. Posisinya dirubah. Dirubah bisa jadi posisi huruf, bisa jadi posisi kata, kalimat, bisa jadi posisi begitu. Huruf kan bisa aja kalau kita kegeser gitu, hurufnya kop dulu harusnya tapi pak dulu, akhirnya artinya jadi apa? Beda. Artinya jadi beda gitu. Iya, gitu. Wa in kanatil mukhalafatu bi ziyadati rawin fayusamma al-mazida fi muttasilil asanid. Dan jika perselisihan itu sebab penambahan dari seorang rawi, maka hadis itu dinamai al-mazid fi muttasilil asanid. Iya, bi ziyadati rawin berarti bukan berarti penambahan dari perawinya, bukan. Justru ada perawi yang disisipin dalam rangkaian apa? Dalam rangkaian sanad. Begitu. Ya. Terus Wa in kanatil mukhalafatu bi ibdali rawin bi rawin aw bi husulit tadafu'i fil matni wala murajjiha fayusamma al-mudhariba. Dan jika perselisihan itu sebab mengganti seorang rawi dengan rawi yang lain, atau dengan terhasilnya kecondongan di dalam matan atau di dalam
pentarjihan, maka dia dinamai hadis muttarib. Ya, artinya tadapu itu bertolak-tolakan. Artinya ini hadis ini nggak bisa dikompromikan begitu loh, nggak bisa ditarji, nggak bisa dijamak. Ya, jadi saling berlawanan. Kayak yang tadi lah yang dicontohin tuh. Hadis ini Nabi nggak baca Bismillah, dari sana tentu Nabi baca apa? Baca Bismillah. Nah, kan susah tuh diapain, diketemuinnya. Mau ditarji, dua-duanya sama-sama apa? Sama-sama kuat. Jadi saling tadapu artinya nggak bisa dikompromiin maknanya, wala murajjiha nggak bisa juga ditarji. Payu sama al muttoriba, maka jadilah dia itu muttorib. Terus Wa in kanatil mukhalafatu bi taghyiril lafzi ma'a baqa'i siyaqi fayusamma al-musahhafa. Dan jika perselisihan itu sebab merubah lafaz bersamaan tetapnya runtunan sanad, maka dia dinamai hadis mushahhaf. Berarti sanadnya tetap. Nah, cuman itu tadi dia ada yang diapain? Lapasnya dirubah. Lapasnya ada yang dirubah. Jadi kalau mushahhaf emang ada lapas yang dirubah. Tapi kalau maklub urutannya yang diapain? Urutannya yang ketukar. Tapi nggak ada yang sesuatu yang baru yang dimasukin ke situ. Itu perbedaan maklub sama mushahhaf. Ya. Terus. Wa ilaika tafsil al-bahthi fiha ala tawali. Dan bagimu penjelasan pembahasan secara beruntun. Al-mudraju ta'rifu. Baru besok masuk atau mudraj apanya apa gitu. Ini berarti kita udah lumayan jauh nih belajar mustola. Udah sampai kemari-mari mah. Biasanya cuma syarat tadi soheh doang. Hasan digoin Hasan di Zati. Doib udah naik kelas. Berhenti lagi belajarnya. Yang namanya Walau alam sama Sobat baru dengar usaha.